Hai guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku bakalan membahas tentang Quran surat Al-Jumu'ah ayat sebentar aku cari dulu. Dan sudah ketemu ayatnya dari ayat 9 sampai ayat 11. Jadi aku bakal menjelaskan artinya dulu, kemudian baru aku menjelaskan sedikit dan menjelaskan apa yang ibunya telah jelaskan di kelas. Yang pertama itu ayat 9 sampai 11 ya. Yang pertama artinya Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat Jumat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian di ayat 10-nya ialah apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebaik-baiknya agar kamu beruntung. Kemudian di ayat 11-nya, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah Maha Pemberi rezeki yang terbaik. Jadi di ayat ke-9 ini itu mengajarkan jadi Allah tuh menyuruh orang-orang beriman untuk ketika Allah memanggil sholat Jumat pada hari Jumat siang atau sholat zuhur itu langsung segeralah untuk mengingat Allah, langsung segeralah untuk melaksanakan sholat dan meninggalkan jual beli gitu. Tinggalkan jual beli di sini kalau ditafsirkan oleh penafsiran kontemporer itu berarti segala aktivitas yang menghambat sholat, baik pekerjaan apapun itu, misalkan orang sedang di bengkel gitu, atau misalkan orang sedang memasak, atau misalkan nggak masak itu maksudnya mungkin memasak laki-laki ya, atau misalkan orang sedang berkebun, atau misalkan orang sedang bekerja, atau misalkan orang sedang apapun. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kan orang-orang beriman, tapi berimannya laki-laki karena amanu. Nah itu disuruh untuk segera berhenti. Jadi jual beli itu tidak sekedar hanya transaksi jual beli sebagai penjual, tetapi juga bisa berarti segala aktivitas yang menghambat dari sholat, segala aktivitas yang dilakukan di luar selain sholat itu, pokoknya apapun itu. Yang penting ketika Allah memanggil, ketika azan berkumandang, ketika itu hari Jumat di siang hari, maka wajib bagi laki-laki untuk langsung segera melaksanakan sholat, untuk langsung segera memenuhi panggilan Allah gitu. Kemudian segera tinggalkanlah jual beli. Kenapa Allah menggunakan kata jual beli di ayat ini? Adalah alasannya karena di zaman Arab dulu, di zaman Arab dahulu di zaman Nabi Muhammad itu atau sebelumnya itu terkenal dengan perdagangan jual belinya, atau memang aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari itu adalah berdagang gitu. Untuk laki-laki berdagang, untuk perempuan ada juga yang berdagang, ada pula yang di rumah menjadi ibu rumah tangga. Sebagai contoh, yang berdagang adalah Khadijah kan salah satu pengusaha sukses wanita yang berdagang sana kemari, dan Nabi Muhammad merupakan salah satu anak buahnya Khadijah gitu. Kemudian di ayat ini tuh mengajarkan tentang skala prioritas, bahwa apapun yang kegiatan yang dilakukan, maka skala prioritas yang paling pertama itu adalah memenuhi panggilan Allah. Ketika ketika azan sudah mengumandang dan ketika Allah sudah memanggil, maka yang paling pertama harus dilaksanakan ialah memenuhi panggilan itu, mendengarkan panggilan itu, dan pergi ke panggilan itu, melaksanakan sholat. Jadi yang pertama korelasi terhadap pendidikannya ialah bahwa di dunia ini ada yang namanya skala prioritas, dan skala prioritas kita sebagai seorang muslim dan muslimah adalah memenuhi panggilan Allah apapun yang terjadi. Kalau di quotes Instagram atau di sosial media itu seperti kayak apapun pekerjaannya, sesibuk apapun, ketika itu waktunya sholat maka sholatlah. Kayak walaupun, jadi ada kayak video gitu, terus isinya orang-orang yang
lagi operasi, terus menurut dia mereka melaksanakan sholat karena emang sudah sholat gitu kan. Kita cuma minta take a break kayak 5 menitan sampai 7 menit lah paling lama ya menurut aku. Kalau orang 10 menit tuh biasanya sholatnya bisa 5-7 menit lah paling lama, 5-7-8 gitu. 5-7-8 menit itu kan nggak terlalu ngambil. Misalkan kayak ada dokter operasi 12 jam atau bahkan ada yang sampai 72 jam atau misalkan sampai berhari-hari, tergantung dengan kasus kesulitan operasinya seperti apa. Kan untuk mengambil 7-8 menit di jam-jam sholat kan tidak terlalu masalah ya. Kayak perbandingannya itu ya antara Allah hanya meminta 10%, Allah hanya meminta 20% dari waktu kamu untuk melaksanakan sholat, atau bahkan Allah cuma minta 10% dari 90% pekerjaan kamu, 90% kegiatan kamu untuk melaksanakan sholat gitu. Terus kemudian di ayat 10, jadi korelasinya itu adalah skala prioritas, bahwa prioritas seorang muslim ialah melaksanakan sholat, memenuhi panggilan sholat, dan selalu mengingat Allah. Kemudian yang ke-10 adalah apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Di sini itu kalau misalkan kita udah selesai sholat, maka kata Allah silahkan cari rezeki. Di sini tuh Allah memerintahkan untuk bertebarlah kamu di bumi. Itu tandanya Allah menyuruh kita untuk bekerja. Allah menyuruh kita untuk bukan berpendidikan, kayak Allah menyuruh kita untuk sekolah. Kalau misalkan kita sekolah, maka kita sekolah. Kalau misalkan kita bekerja, kita bekerja. Kalau misalkan kita mengurus anak, pokoknya intinya lakukan kegiatan gitu, lakukan cari rezeki Allah, cari ketaatan dengan Allah dengan melakukan semua kegiatan itu sebagai bentuk ketaatan gitu. Cari pahala, cari apa yang telah Allah tetapkan di bumi gitu. Carilah karunia Allah ya. Ini karunia Allah ini dapat berbentuk rezeki, kesehatan, pendidikan, kemudian makanan, termasuk kalau mungkin kasih sayang, seperti kalau kita ketemu teman kita pengen punya perasaan disayang gitu kan. Jadi kayak itu termasuk karunia Allah gitu. Dan ingatlah Allah sebaik-baiknya agar kamu beruntung ini artinya bisa jadi beneran mengingat Allah, bersyukur bahwa setiap apapun yang diberikan Allah itu setiap apapun yang kamu dapatkan itu merupakan dari Allah. Kemudian ingatlah Allah sebaik-baiknya ini bisa jadi kita disuruh untuk lebih banyak beribadah sunnah, lebih banyak berzikir, lebih banyak untuk meminta maaf, beristighfar gitu, agar kamu beruntung. Karena kita minta sama Allah, jadi kita orang yang beruntung. Terus habis itu di korelasi pendidikannya di ayat 10 ini ialah bahwa ayat ini menandakan ada keseimbangan di antara ibadah dan dunia gitu, antara akhirat dan dunia gitu. Yang mana di bagian dunianya Allah cuma berkata untuk sholat, melaksanakan sholat yang walaupun ini efeknya juga bisa ke akhirat. Kemudian di dunianya Allah berkata bahwa bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah. Jadi kayak dua-dua gitu lah kan. Di ayat ini tuh ada 4 ya isinya. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi, kemudian carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Jadi yang pertama itu tentang akhirat, yang kedua itu tentang dunia, ketiga tentang dunia, kemudian yang keempat itu tentang dunia. Kayak sebenarnya dua-duanya tentang akhirat. Sebenarnya bisa dunia akhirat sih. Kayak sholat tentang akhirat, bertebaran di bumi tentang dunia, karena kan nyari duit, nyari rezeki. Kemudian carilah karunia Allah termasuk juga itu dunia. Kemudian ingatlah Allah itu kan termasuk akhirat ya gitu. Kemudian yang ke-11 itu, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka meninggalkan engkau Muhammad sedang berdiri khutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Di sini di ayat ini itu kalau kita lihat dari teksnya ya, itu Allah sedang menyindir gitu. Allah sedang mencela orang-orang, aku nggak tahu ini orang-orang kafir atau orang-orang gimana. Intinya orang-orang ini apabila ketika mereka melihat ada sebuah perdagangan atau permainan, mereka pergi ke sana gitu. Misalkan sedangkan itu tuh posisinya Nabi Muhammad sedang berkhutbah gitu. Kayak kalau misalkan zaman sekarang itu kan sering tuh kita lihat cowok-cowok yang padahal imam sudah berkhutbah, padahal masjid itu sudah berkhutbah, tapi mereka tetap di tempat makan, bermain, mereka tetap di tempat mana jual beli atau misalnya beli sesuatu atau apapun itu kan. Jadi
Allah menyuruh ke Muhammad bahwa untuk berkata apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Milik segala apapun milik Allah itu jauh lebih baik dari apapun yang mereka lakukan gitu. Dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Pemberi rezeki yang terbaik ini menandakan bahwa perdagangan yang mereka lakukan tuh akan sia-sia. Misalkan ketika mereka mendengar khutbah kan, kemudian ketika Nabi Muhammad mendengar khutbah, mungkin mereka ada cerita mereka akan mendapat duit banyak gitu. Misalkan mereka lagi project, kemudian mereka mau deal gitu kan. Nah ketika mereka mau deal tuh mereka meninggalkan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang bahwa Allah tuh pemberi rezeki yang terbaik. Itu mengartikan bahwa deal sebanyak apapun yang mereka lakukan, mau itu duit yang banyak banget, mau itu tentang apapun itu tuh nggak ada artinya di sisi Allah, karena Allah pemberi rezeki yang terbaik. Karena yang paling baik pemberi rezeki itu Allah, bukan klien, bukan orang lain, tetapi Allah gitu. Jadi ini mengisyaratkan bahwa mendengar khutbah itu secara tidak langsung merupakan kewajiban bagi laki-laki. Dan memang setahu aku juga iya ya, kalau misalkan khutbah apabila kita apabila laki Jumatan kemudian mereka tidak mendengarkan ceramahnya, maka Jumatnya dianggap tidak sah gitu kalau di dalam fikih, setahu aku gitu. Kemudian korelasi pendidikannya di dalam ayat ini adalah menandakan ada konsistensi dan istiqomah, yang mana dalam kita mendengarkan khutbah itu kan ini kan maksudnya kita mendengarkan khutbah, kemudian kita melihat seseorang yang berdagang, seseorang yang bermain. Mungkin secara hawa nafsu kita pengen gitu kan, ikut, pengen lihat, pengen nimbrung gitu. Tetapi Allah bilang dengerin Allah gitu, bahwa mendengarkan Allah itu lebih baik, bahwa berada di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Maka kita menetap di sana, kita melawan semua hawa nafsu, yang mana itu berarti kita istiqomah untuk tetap berada di jalan Allah. Kita konsisten, kita kita menahan diri kita sendiri, kita membiarkan diri kita untuk selalu bersama Allah gitu, berada di sisi Allah. Itu yang menandakan bahwa kita istiqomah. Gitu. Demikian penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.